Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, yang tak terhingga itu, yang tidak dapat kalian perhitungkan secara satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, ini seluruh jin benis. Baik, sebelum pertemuan yang lalu kita akan bahas mukadimah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ujian yang pahit dan ujian yang manis. Nah, sekarang pertemuan ini akan kita bahas mengenai strategi dalam menghadapi ujian. Ini terakhir kita dapat persamaan ujiannya. Nabi itu lebih besar ujiannya daripada Nabi itu lebih besar ujiannya daripada ulama, lebih besar ujiannya dari orang-orang yang beriman. Nah, ini saya jelaskan secara detail. Nabi itu lebih besar ujiannya karena tugas Nabi itu hanya ada menerima wahyu. Mereka dipilih untuk menyampaikan risalahnya. Nah, kalau mau nyampein ke kaumnya, pasti ada resikonya. Apa resikonya? Yaitu diejek oleh yang disampaikannya. Habis menyampaikan pledonnya, habis menyampaikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, dia malah dihina, diplenet. Misalkan ada yang bilang, oh ngapain sih kita beriman kepada penajam les. Lah mata ni kene ratio. Nah, ada yang bilang Muhammad orang gila. Lantas nabinya itu memeriksanya. Emang benar aku itu gila? Aku itu hanya menyampaikan ayat-ayat Allah kok. Kemudian itu ulama menerima ujian yang lebih ringan dibanding dengan nabi, namun tetap berat karena mereka harus memahami dan menyampaikan ajaran agama dengan benar. Misalkan Gus Miftah. Gus Miftah ini ngejek Pak teman Gus Miftah itu ngejek penjual teh. Gus Miftah itu ngejek penjual es teh, merendahkan penjual es teh. Seolah-olah dia itu lebih benar ilmunya daripada penjual es teh. Padahal kan penjual es teh itu kan diuji nih. Nah, semuanya itu sama-sama diuji. Penjual es teh itu juga diuji.
Kalau dihina, dia itu sabar. Nah, pelajaran jenis ya. Kita peledokan mana ini. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Menerima ujian yang iman yang lebih ringan dibandingkan, namun tetap harus menjalankan ajaran agama dengan istiqomah. Misalkan yang diawali dengan sobar, sholat, terus apa lagi ya? Sodako, soleh. Misalkan HP-nya hilang, dijamret apa gimana, dicuri apa gimana. Nah, pas HP-nya hilang, gue itu gue itu heran dulu. Pas HP-nya hilang, bukan HP-nya hilang. Oh iya, malah kita plan darat jadi basnya. Lalu yang keempat itu orang awam. Menerima ujiannya iman yang paling ringan karena mereka belum memahami atau menjalankan ajaran agama secara mendalam. Misalkan saya pledoin tuh, yang namanya katakanlah ibuku dan ayahku. Semuanya sama-sama orang awam. Bahkan teman-teman gue itu Ridwan, Riva Raraim. Itu orang awam. Dan orang awam itu pasti punya yang namanya lupa dan salah. Bukan berarti gue itu nggak salah. Gue juga salah. Nah, yang nggak ada ujian sama sekali itu, melainkan istidroj itu adalah orang yang melupakannya. Itu ujiannya lebih ringan daripada orang awam. Misalkan yang punya pacar itu gue doain semoga langgeng. Gue doain supaya dapat mobil sehingga pacarnya nggak kedinginan. Doain nggak ya? Ya pledo lah orang yang punya pacar. Ada yang ngasih effort, ada yang apa tuh namanya saling tolong menolong satu sama lain. Padahal bukan mahram. Nikah juga belum. Iming-iming mau nikah. Terus ada lagi nih, orang yang dapat rezeki sebagai hasil curian. Kayak YouTuber. Gua bukan YouTuber, gue itu plano banget Cinta Pringles. Kayak kalau YouTuber tuh pasti dapat duit. Plano nggak? Pasti dapat duit. Willy Salim, Timotius Mulyadi,
yang pacarnya langgeng sama Vanessa. YouTuber tuh pasti dapat duit. Presiden lagi, presiden orang awam. Yang istri-istrinya itu nggak jilbaban, enggak jilbaban. Dia nggak jilbab itu dia berdalih. Yang hijab itu hatinya. Kenapa orang yang melupakan Allah itu dapat istidraj? Karena apa? Karena tatkala mereka diuji, mereka itu malah ngeluh. Tatkala mereka diuji yang pahit, mereka itu ngeluh. Ah, ngapain sih? Dikasih ujian yang pleno amat. Ah, nggak suka ujiannya. Ternyata Allah tahu mereka nggak nerima ujian itu. Allah tanya mereka maunya apa? Mau istidraj, kata Allah. Baik, kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 45. Sebelumnya gue udah ngingetin bagi yang belum daftar sebagai Banu Sajim agar segera bertaubat. Ini Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang punya kemauan. Misalkan fisika, fisika kimia itu rasanya susah lah. Fisika kimia itu susah dipelajari. Tapi kalau gue punya kemauan, gue pasti bisa. Tapi gue enggak. Tapi enggak gue cuman belajar fisik kimia bio itu pas ada ulangan doang. Gak ada tuh kemauan bagi engineer. Terus ujiannya tuh susah ngejawab. Demikian pula dengan penulisan, nulis skripsi, nulis itu laporan. Kalau gue punya kemauan, gue pasti bisa. Sebelum-sebelumnya itu gue nggak punya kemauan.
Baiklah kepada sini langsung saja strategi dalam menghadapi ujian. Apa strateginya? Itu sabar. Sabar itu tidak hanya menerima yang manis, tapi juga menerima yang pahit. Sabar itu artinya tidak tidak hanya menerima kebaikan, tapi juga menerima keburukan. Dan dan itu menekan syukur. Walaupun menerima keburukan, tetap bersyukur. Tidak ada yang namanya ngeluh, komplain, apalagi nopen nih. Orang ujian berasal dari Allah kok. Berarti ngadunya ke siapa? Oh, ngadunya ke Allah. Jangan komplain ke orang. Itu yang dinamakan dengan sabar. Kalau komplain ke orang, berarti mereka nggak sabaran dong. Kalau mereka nggak sabaran, akan dikasih celah setan buat lebih cepat, lebih baik. Ini orang bikin skripsi, yang skripsinya itu susah, malah minta tolong ke gue. Atau minta tolong ke orang kalau skripsinya susah. Susah bikin laporan, minta tolong ke orang. Padahal dia sendiri nggak punya kemauan. Dia sendiri nggak punya kemauan. Eh, asal-asalan bila sosokan bilang sulit. Terus minta tolong ke orang. Itu contoh. Ini contoh yang plenonnya. Ketika kebelet, tapi ketika lagi di jalan, tapi lagi di jalan, tiba-tiba kebelet. Gimana tuh? Gue dapet, gue dapet bocoran nih. Ketika lagi di jalan, tiba-tiba kebelet. Bagaimana sikap mereka? Eh, Tidak ada sikap mereka, melainkan sabar. Betapa pledornya mereka menahan air besar. Gimana caranya? Pikirlah, pikir. Istanginu bisopri wassolati. Sholat nggak hanya Allahu Akbar, tapi mengingat Allah, zikir, berdoa. Ya Allah, berilah kesabaran kepadaku, ya Allah. Tapi tapi sambil usaha, sabar sambil usaha. Kalau misalkan HP gue hilang, terus gue sabar. Waktu itu gue kan pakai micet, aplikasi kencan. Ini bukannya dapat contoh, bukannya dapat pacar, tapi dapat musibah.
Ya udah, gue introspeksi diri. Demikian pula ketika sakit, demam. Eh, yang diminum itu, yang diminum obat apa vitamin. Iming-iming biar cepat sembuh. Padahal kan ini dari Tuhan. Maka dari itu, biar saya latih ke awak-awak media, biar saya latih kesabaran kita, biar saya latih kesabaran kita, wahai para awak media, akan saya latih nih kesabaran kita. Itu kita sabar dalam memperoleh kebenaran. Kita peleto ini, Bismillahirrohmanirrohim. Apa itu musibah dan kesulitan hidup? Musibah untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh musibah dan kesulitan itu yang menimpa. Kendala apa? Maksud kendala itu adalah hal-hal yang membuat hal-hal yang membuat kita melupakan Allah. Itulah yang disebut dengan kendala, yang dimaksud dengan kendala untuk mengatasi hal-hal yang membuat kita itu melupakan Allah. Karena musibah itu cukup bagimu untuk bersabar. Apalagi kan Pak, ketika lagi nunggu angkot, nunggu Jaklingko dalam keadaan panasnya matahari. Kalau gue panas, ngapain gue? Ya tetap nunggu dong. Betapa pledonya nahan panas sampai kapan kita nahan tanpa batas. Bigori hisap. Qul ya ibadilladzi Al-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dalam pada jenis ada kebaikan di dunia ini. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu sangat 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 dan amat sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar
yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Misalkan gue lagi nunggu angkot dalam keadaan panasnya matahari. Nunggunya sampai kapan? Sampai angkotnya datang. Sampai angkotnya datang, tapi dalam keadaan kosong. Itu kan cuma batas. Kayak dengan gaya puasa. Sampai kapan kita nahan lapar? Sampai maghrib. Terus kemudian itu HP-nya hilang. Terus sampai kapan kita merelakan hilangnya HP itu tanpa batas? Ini sampai ada yang ngebeliin HP buat yang sabar. Bukan itu, bukan itu batasnya. Tapi yang sama itu adalah lamanya kita menahan, lamanya kita menahan, menahan pahitnya ujian yang diberikan Allah. Lamanya itu enggak batas, infinity. Ada yang sampai angkutnya datang, sampai ada yang ngebeliin HP, sampai ada yang pleno, 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 pleno. Dan harapannya kita bersabar itu biar dapat pahala. Karena kehilangan-kehilangan itu diganti jadi pahala. Asal mereka itu sabar. Pentingnya bersabar ini didorong oleh dua alasan. Yang pertama agar sampai pada hakikat dan tujuan ibadah. Agar sampai kepada hakikat dan tujuan ibadah. Misalkan kalau gue nggak sabaran, kalau gue nggak sabaran, HP-nya hilang. Ntar gue malah mikirin hilangnya HP. Gue fokusnya cuma itu doang. Bukannya ke Allah. Sebab fondasi dari ibadah adalah kesabaran dan tahan terhadap berbagai kesulitan hidup. Ini semua disebabkan oleh beberapa segi. Setiap bentuk ibadah dan ketaatan itu sendiri mengandung berbagai kesukaran. Tidak ada ibadah yang dilakukan tanpa menekan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu senantiasa berusaha mencegah seorang manusia beribadah dan taat kepada Allah. Dan menjadi tugas paling sulit seorang ahli ibadah untuk mengontrol hawa tersebut. Ini paling sulit loh, tapi kalau punya kemauan pasti bisa. Ini kita bakal aplikasikan kehidupan sekalian kita mulai dari akad nikah deh. Mulai dari akad nikah. Habis akad nikah kan kita berumah tangga. Ini pasti ada ujiannya. Tapi suami istri tetap berusaha. Suaminya itu kerja keras di luar. Istrinya itu kerja dari rumah.
Yang yang B, poin B. Setelah mengerjakan kebaikan dengan susah payah, seorang hamba itu harus berhati-hati menjaganya. Konsisten istiqomah itu jauh lebih sulit daripada mengerjakan pada kali pertama. Berarti kita diuji ke berarti kita diuji konsisten nih, terus istiqomah. Jadi jadi aku itu bukan orang beriman, bukan orang awam. Jadi aku itu saksi, saksi yang pleder-pleder itu, yang suka nguping, yang suka ngintip. Jadi aku tuh CCTV Plankton dan Roberto Alakrati itu ini sebagai planetnya. Jadi aku itu orang awam, bisa bisa dibilang orang awam, bisa dibilang orang yang beriman. Tapi ujian yang dikasih ke aku itu nggak sampai nggak sampai aku ngelupain Allah. Tapi aku manusia biasa yang punya salah dan punya kelupaan. Lalu yang ketiga itu dunia ini merupakan tempat ujian. Siapa sih yang terlena dalam kehidupan dunia ini? Pasti ada yang bilang yang punya pacar itu, yang langgeng pacarnya itu, yang berhak dapat istidroj. Itu yang membuat mereka itu menjauh dari utama, semakin jauh dari Allah. Ini semakin dikasih istidroj, semakin itu mereka semakin menjauh dari Allah. Tapi kalau kalau seandainya di masa depan aku dikasih ujian, maka dari itu aku itu semakin mendekat kepadanya, kepada Allah. Nah, terus akan gue benerin. Maka siapa saja yang berada di dalamnya pasti akan mendapatkan ujian dengan berbagai kesulitan dan musibah. Misalnya musibah kematian pada keluarga, saudara, kerabat, dan para sahabat kita. Itu harga yang paling berharga, itu keluarga ya. Terus kalau ada yang meninggal, gimana? Ya diuruslah, nguburin jenazahnya. Wa anfusakum wa ahlikum. Tidak juga musibah terhadap kehormatan kita, misalnya dibunuh, disakiti.
Kalau misalkan saya akan dibunuh, gimana? Kalau misalkan gue ngerasain kesakitan, gimana? Aduh, perih kan rasanya, perih banget tuh. Iyalah, perih banget. Itu kan nggak biasa. Musibah kehilangan dan bangkrut terhadap harta yang kita miliki. Misalkan HP, seseorang mungkin merasa amat terpukul. Misalkan yang kita rasakan itu rasanya perih banget kalau dibunuh. Sedih banget, sedih. Yang salah satu jadi musibah. Tapi tidak terlalu sedih dengan musibah lainnya. Itu musibah di akhirat, itu neraka. Kalau di dunia kan nggak terlalu sedih. Apapun yang terjadi, diperlukan kesabaran dalam menghadapi semua jenis musibah yang menimpa kita. Nah, kalau kita tidak mampu bersabar, kalau kita tidak mampu bersabar, misalkan HP-nya hilang, maka kesedihan yang berlarut-larut itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam hal ibadah. Misalkan nggak sabaran mikirin hilangnya HP, ya udah, cuman mikirin HP doang, nggak ke Allah. Padahal yang dikasih, padahal yang ngasih ujian itu Allah. Berarti kita itu membuat kita itu lebih mendekat kepadanya. Lalu yang poin yang D, orang yang lebih memilih akhirat daripada dunia itu akan mengalami cobaan yang lebih parah. Misalnya nabi, ulama, orang yang beriman, itu loh cobaan yang lebih parah daripada orang awam. Semakin ia dekat kepada Allah, maka musibah dan ujian dunia akan lebih banyak dan lebih keras. Semakin ia dekat kepada Allah, maka ujian yang pahit dan ujian yang manis akan lebih banyak dan lebih keras menerpanya. Ujian yang manis itu contoh godaan setan. Semakin ia dekat kepada Allah, maka ujian yang pahit, maka itu perintah perintah Allah dan godaan setan itu akan lebih banyak dan lebih keras. Perintah Allah dan godaan setan akan lebih banyak dan lebih keras. Barangkali godaan setan itu lebih banyak daripada perintah Allah. Nanti kalau gue kerja keras nanti, gue pasti bakal dikasih ujian. Itu perintah Allah dan godaan syaitan. Ada yang ada yang ngajak diner, ada yang ngajak makan malam, terus ada yang nganterin aku pulang.
Ada yang berniat nganterin aku pulang. Tapi ceweknya, tapi cewek itu cewek yang bukan mahram. Ada yang ngajak gacoan, main judi. Ada yang ngajak mabok-mabokan. Bagaimana sikap kalian? Kalau ada yang ngajak mabok-mabokan, ada yang ngajak ke tempat hiburan malam, bagaimana sikap kalian? Itu yang akan kalian jawab selagi kalian mau memikirkan hal-hal yang berpledo dengan akhirat. Jadi siapa saja yang berada di jalan kebaikan dan lebih mempedulikan akhirat pasti akan menghadapi berbagai macam ujian. Jika ia tidak bersabar, maka ia akan gagal mencapai tujuan karena ia bakal kehilangan konsentrasi dalam beribadah kepadanya. Seperti yang kita bacakan Al-Baqarah ayat 155, 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walana paluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul alimul azim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang apa? Yang sabar. Emang benar orang sabar itu akan dikasih kabar gembira. Terus nanti kalau gue sabar, yang udah nikah itu pada sabar semua. Nanti kalau gue sabar, gue bakal dikasih kabar gembira dong. Bukan begitu caranya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ada yang mengucapkan alladzina idza asabathum. Apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata, Inna lillahi, kami milik Allah, wa inna, kami yakin kami akan kembali kepadanya. Terus kalau secara umum istirja itu biasanya diucapkan ketika ada yang meninggal. Gue pelato ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah.
Roberto Alagrati bin Gahas Trikade. Jika ada yang meninggal, terus maka yang ditinggalkan itu mengucapkan istirja tersebut. Berarti yang ditinggalkan itu berharap semoga diberi ketabahan dalam mengikhlaskan kepergiannya. Itu kan contoh ujian. Terus hikmah di balik menguburkan jenazah itu mengajarkan kita supaya mengingat kematian. Ini takziah, ngelawat, ngelayat itu terus gak dapat ilmu apa-apa. Harusnya habis ngelayat itu harusnya ambil pelajaran di balik meninggalnya seseorang. Yang itu misalkan dia itu meninggal karena takdir Allah. Berarti Allah yang mematikan seseorang. Maka dari itu kita itu dipeledokan untuk mengingat kematian. Karena dunia ini hanya sementara. Terus kita lahir ke dunia buat apa? Buat amal, 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 amal. Tapi di lain katanya wabashir dengan basyiru. Basyir itu sampaikan sampaikanlah wahai Nabi berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini Nabi itu disuruh sampaikan berita gembira. Bledokan, kalau Nabi itu disuruh-suruh, di pledo-pledo, diutus oleh Allah. Nabi yang ngasih, Nabi yang disuruh nyampaikan kabar gembira. Nah, pada pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai keutamaan sabar, beserta dengan tipe-tipe kesabaran. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oh, kita baca surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.